Pemirsa, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar paling sulit dipahami masyarakat dan bahkan kalangan sekolah sendiri. Situasi interaksi sosial di sekolah diakui memang bagus, namun hal ini adalah kondisi merdeka di permukaan saja. Ternyata banyak belenggu di balik sistem pendidikan yang telah diterapkan selama ini. Iwayan artikel salah satu akademisi perguruan tinggi menyadari di balik keadaan ini praktik-praktik pendidikan negara masih membelenggu guru dan siswa secara struktural masif. Belenggu struktural adalah kondisi hegemoni yang kurang menguntungkan, namun praktik ini memberi rasa nyaman bersama, sehingga dirasakan bukan sebagai masalah. Keadaan inilah yang sulit dipahami. Oleh karena itu, kebijakan Merdeka Belajar yang sebenarnya dalam arti luas adalah pendidikan yang memerdekakan tetap masih membingungkan. Salah satu contoh terjadinya belenggu struktural adalah penyeragaman di atas alasan standar-standar pendidikan. Hal ini ditetapkan di Jakarta dan idealnya diberlakukan nasional, walaupun lewat pemaksaan karena kondisi-kondisi ekstrim antar wilayah. Standar-standar itu memang harus ada, tetapi ketika digunakan harus diadaptasi lagi. Kondisi tersebut hendak dibongkar dengan konsep lawannya, Merdeka Belajar. Secara operasional, sekolah, guru, dan siswa sedang tidak merdeka dan sudah terjadi puluhan tahun. Merdeka Belajar bukan saja kebebasan dalam belajar, tetapi menciptakan sistem pendidikan yang secara struktural memang merdeka atau mandiri. Hal ini akan menciptakan sekolah-sekolah inovatif di berbagai daerah. Mereka tumbuh merdeka di lokasi-lokasi di mana saja di Indonesia. Merdeka tidak harus seragam seperti pernah terjadi pada sekolah berstandar internasional pada masa lalu, tetapi unggul karena unik dan merdeka secara holistik pada konteks belajar. Keunggulan sekolah-sekolah tersebut terjadi karena sikap merdeka yang tumbuh dari dalam diri guru, kepala sekolah, dan siswa di sekolah tersebut. Memutus mata rantai yang membelenggu adalah tujuan Merdeka Belajar yang bekerja pada dua tataran, yakni struktur birokrasi dan substansi pembelajaran. Angin segar perubahan mendasar berupa Merdeka Belajar telah dihembuskan dari pusat, namun arus balik dari daerah belum ada. Menteri Nadiem Makarim terus bekerja keras dengan berbagai kebijakan dan aksi untuk menyukseskan Merdeka Belajar, seperti penyederhanaan administrasi, mengubah ujian nasional menjadi AKM, literasi dan numerasi, RPP 3 lembar, belajar di luar kampus, kampus mengajar perintis, sampai pada penyusun peta jalan pendidikan. Tidak seperti perubahan-perubahan kebijakan pendidikan pada kabinet sebelumnya, kali ini lebih bersambut karena dunia pendidikan. Dalam hal ini, sekolah telah mempekerjakan guru-guru generasi milenial. Mereka lebih cepat berubah tanpa harus dipaksa oleh atasan. Perubahan bagi mereka adalah kebutuhan dan kesadaran sosial menuju peningkatan hidup, meraih prestis secara terbuka di tengah gaya komunikasi sosial revolusi 4.0. Oleh karena itu, banyak kebijakan pendidikan Nadiem Makarim ditumpukan pada guru-guru milenial. Para guru bekerja secara merdeka untuk memerdekakan siswa dalam belajar. Hal ini masuk akal karena mustahil Merdeka Belajar dapat terjadi di sekolah-sekolah yang para gurunya terbelenggu secara birokratis dan administrasi. Bali Post melaporkan.